Selamat malam, perkenalkan saya Marini Manga dan kali ini kita akan membahas mengenai pubertas. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pubertas. Mungkin sudah ada teman-teman sekalian yang sudah tahu apa itu pubertas. Biasa orang suka bilang puber, anak-anak puber atau masa-masa puber. Nah, apa itu pubertas? Ada yang tahu? Kita brainstorming dulu. Apa itu puber? Eh, Jika ada dari teman-teman yang sudah mempunyai aplikasi Slido atau akun Slido, ataupun yang belum punya Slido, akun Slido, silahkan masuk di websitenya Slido, slido.com. Nanti masukkan kode untuk materi pubertas. Kodenya 3019693. Jadi Slido hashtag 3019693. Masukkan nama, kemudian kita brainstorming dulu sebelum memulai pembahasan mengenai pubertas. Pertanyaan pertama, berikan 2 kata mengenai pubertas menurut Anda. 2 kata saja, maksimal 2 kata. Bisa 1 kata, bisa 2 kata. Tapi kita main games dulu. 2 kata saja dulu. Apa itu pubertas menurut teman-teman? Galau bisa, perubahan psikis bisa, perubahan biologis bisa. Berikutnya ada lagi. Putus cinta bisa. Silakan yang ingin menambahkan. Silakan. Jadi pubertas adalah perubahan biologis, sudah benar. Perubahan psikis juga sudah benar. Peralihan masa kanak-kanak menuju masa dewasa juga sudah benar. Kurang lebih pemahaman kita mengenai pubertas sudah hampir sama. Kita ambil satu kesepakatan saja dulu, kita bahas apa pengertian dari pubertas. Seperti yang sudah teman-teman sebutkan tadi, bahwa pubertas itu adalah perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Itu sudah benar. Jadi masa pubertas adalah masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, di mana terjadi perubahan fisik, hormonal, dan psikologis. Jadi ada perubahan mulai dari fisik, hormonal, dan psikologis. Hormonal apa? Hormonal itu hormon-hormon sehingga fisik dan psikologisnya itu terjadi perubahan. Kemudian secara garis besar, pubertas adalah proses pematangan kognitif. Kalau berbicara masalah kognitif, berarti kita berbicara masalah otak ya. Kemudian psikososial, psikis, dan biologis atau fisik pada kanak-kanak menuju dewasa.
Apa tanda pubertas? Pada wanita dan pada pria tentu saja tanda-tandanya berbeda. Pada pria, masa pubertas dimulai pada usia 9 sampai 14 tahun. Sedangkan pada wanita dimulai pada usia 8 sampai 13 tahun. Pada wanita ini ditandai dengan pertumbuhan payudara sebagai tanda awal. Sedangkan pada pria ditandai dengan pertumbuhan testis dan penis. Kurang lebih perubahan yang terjadi pada wanita dan pria itu hampir sama. Misal, perubahan pada muka kita mulai pada muka munculnya jerawat, kemudian adanya rambut di daerah-daerah tertentu, di ketiak, di kemaluan, kemudian perubahan bentuk tubuh. Kalau pada pria, tubuhnya semakin berotot, sedangkan pada wanita, panggul-pinggulnya semakin besar, payudaranya juga seperti semakin besar juga. Pada pria, massa otot lebih banyak dibanding lemak, sedangkan pada wanita lemaknya yang lebih banyak dibanding ototnya. Nah, setelah tanda-tanda yang kita ketahui, sebenarnya apa yang memicu sehingga tanda-tanda pubertas itu dapat kita lihat, dapat tampak, dan dapat dirasakan? Ternyata ada hormon-hormon yang terlibat. Hormon apa saja yang terlibat dalam pubertas? Ada hipotalamus, GnRH atau gonadotropin releasing hormone, kelenjar pituitary, LH, FSH, dan kelenjar seks. Kelenjar seks di sini ada testosteron dan estrogen. Semua hormon-hormon ini saling berkesinambungan, jadi saling terikat satu sama lain, sehingga pubertas itu dapat terjadi. Jadi, secara garis besar bahwa apabila salah satu hormon ini tidak bekerja maksimal atau mengalami gangguan, maka pubertas tidak akan terjadi. Atau pubertas dapat mengalami gangguan juga, entah pubertas yang terlambat atau pubertas yang terlalu cepat. Bagaimana cara kerjanya? Mulai dari hipotalamus, merangsang pengeluaran GnRH atau gonadotropin releasing hormone pada kelenjar pituitari, sehingga kelenjar pituitari ini mengeluarkan LH dan FSH. LH dan FSH ini merangsang pengeluaran kelenjar seks. Pada pria testosteron dan pada wanita estrogen. Jadi apabila salah satunya tidak terjadi, misalnya hipotalamus tidak mengirimkan sinyal atau tidak mengeluarkan GnRH, maka kelenjar pituitari juga tidak akan menghasilkan LH dan FSH. LH dan FSH juga tidak akan menghasilkan kelenjar seks. Apabila kelenjar seks tidak ada atau tidak keluar, pubertas tidak akan terjadi. Misal, estrogen tidak keluar, otomatis pertumbuhan uterus tidak akan ada. Atau sebelum usia 8 tahun, pengaruh lingkungan, hipotalamus ini akan berada di otak. Jadi apa yang dilihat, bagaimana lingkungan sekitar itu merangsang hipotalamus untuk mengeluarkan GnRH. Jadi apabila lingkungannya kurang baik, banyak pemicu yang menyebabkan sehingga hipotalamus bekerja untuk mengeluarkan GnRH sedini mungkin. Jadi misalnya pada wanita atau pada pria, pubertasnya terjadi begitu cepat. Itu kebanyakan disuplai dari lingkungan, sehingga merangsang hipotalamus untuk merilis cepat pengeluaran GnRH. Begitupun sebaliknya. Kita bahas satu persatu bagaimana pubertas terjadi atau hormon-hormon yang bergerak sehingga terjadinya pubertas itu pada wanita dan pada pria. Pada wanita dimulai dari hipotalamus, tentu saja di otak, merangsang pengeluaran GnRH, maka kelenjar pituitari mengeluarkan FH dan FSH, LH dan FSH, sehingga terjadi pengeluaran estrogen atau kelenjar seks. Maka menstruasi
dapat terjadi. Sedangkan pada pria, sama juga, hipotalamus merangsang pengeluaran gen RH, maka kelenjar pituitari menghasilkan FSH dan LH. Spermatogenesis dan LH merangsang produksi androgen sehingga karakteristik seks primer dan sekunder pria tampak. Ya, tampak rambut di daerah tertentu, ototnya makin besar, badannya makin kekar, seperti itu. Maka kesimpulannya, hormon dan kelenjar ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, sehingga dapat terjadi perubahan fisik dan seksual. Baik, sudah jelas semua, kita akan kuis lagi. Apabila dicermati dan baik, tadi di slide-nya ada tanda pubertas pada pria. Silakan masuk lagi di aplikasi Slido-nya masing-masing. Silakan jawab, apa tanda pubertas pada pria? Iya, pertumbuhan penis dan testis. Penambahan massa otot, betul. Iya, saya kira sudah paham ya mengenai pubertas. Apa itu pubertas, tanda pubertas, hormon-hormon, terutama hormon-hormon yang terlibat sehingga pubertas ini dapat terjadi. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin setelah pulang di rumah masing-masing, ada yang ingin bertanya, silakan langsung WA saja atau mengirimkan email. Bisa. Ya, mungkin ada pertanyaan mengenai kenapa wanita usia pubertasnya 8-13 tahun, sedangkan pria 9-14 tahun. Apa yang menyebabkan? Ada banyak faktor, tapi terutama lingkungan. Jadi apabila lingkungannya wanita, dan satu lagi pengaruh estrogen. Jadi seperti saya jelaskan, massa otot pada pria lebih banyak dibandingkan pada wanita. Nah, sedangkan seperti yang diketahui berarti lemak pada wanita lebih banyak ya dibanding pria. Dan lemak ini berfungsi untuk menghasilkan kelenjar seks. Salah satu faktor pemicunya juga seperti itu. Sehingga pada wanita menstruasi atau pubertas terjadi lebih cepat. Apabila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya, dan selamat malam.